Kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan hasil dari proyek basis data kami, yaitu website pemesanan tiket bioskop Cinevoice yang telah kami kerjakan. Yang pertama-tama adalah alur website Cinevoice. Terdapat 5 alur, dengan alur pertama adalah registrasi user, alur kedua login, alur ketiga pemesanan tiket, alur keempat konfirmasi booking, dan alur kelima yaitu admin. Selanjutnya, kami akan menjelaskan query dari database-nya. Baik, teman-teman, sekarang kita memasuki penjelasan query database dari website Cinevoice ini. Di sini saya sudah menyematkan beberapa tanda pada setiap tabel yang digunakan. Oke, langsung saja yang pertama yaitu enum and helper. Di sini saya membuat tipe data khusus bernama app_roles. Dengan enum di sini admin dan juga user. Enum ini digunakan untuk membatasi nilai role yang dapat dimiliki oleh pengguna dan hanya terdapat 2 role yang diperbolehkan, yaitu admin dan juga user. Kemudian masuk di bawahnya yaitu profiles. Profiles ini digunakan untuk menyimpan informasi profil setiap pengguna yang sudah terdaftar ke dalam sistem. Dengan 3 atribut utama yaitu ID, email, dan juga create_add. Kemudian di bawahnya di sini ada user_roles. User_roles digunakan untuk menyimpan informasi role yang dimiliki oleh setiap pengguna. Di sini untuk tabel ini terdiri atas kolom ID, user_ID, dan juga role. Dan di bawahnya di sini saya juga memiliki sebuah fungsi ya teman-teman, fungsi has_roles. Nah, fungsi ini berfungsi untuk memeriksa apakah seorang pengguna memiliki role tertentu. Fungsi has_role ini menerima 2 parameter yaitu user_ID dan juga role. Ketika fungsi ini dijalankan, sistem akan mencari data pada tabel user_roles. Kemudian, jika ditemukan role yang sesuai dengan parameter yang diberikan, maka fungsi akan mengembalikan nilai true. Sebaliknya, apabila role tidak ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan nilai false. Jadi di bawahnya di sini ada role level security pada profiles. Terdapat 3 di sini ya teman-teman. Yang pertama mengatur bahwa pengguna hanya dapat melihat profil miliknya sendiri. Yang kedua mengatur bahwa pengguna hanya dapat memperbarui data profil miliknya sendiri. Dan yang ketiga mengatur bahwa pengguna hanya dapat menambahkan data profil yang sesuai dengan identitas akun yang sudah digunakan. Namun di sini administrator diberikan hak khusus ya untuk melihat seluruh profil pengguna yang tersimpan dalam sistem. Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada raw level security pada user roles. Di sini pengguna biasa hanya diperbolehkan melihat role yang dimilikinya sendiri. Dan administrator diberikan akses untuk melihat seluruh data role yang ada dalam sistem. Selain itu, administrator juga diperbolehkan melakukan operasi insert, update maupun delete terhadap data role yang tersedia. Seperti itu. Kemudian juga ada fungsi handle new user. Nah, di sini fungsi handle_new_user ini bertugas mengotomatisasi proses setelah pengguna melakukan registrasi. Fungsi ini membuat data profil secara otomatis pada tabel profil ketika pengguna berhasil membuat akun. Kemudian di sini ada trigger ya teman-teman. Trigger on_out_user_create. Di sini berfungsi setiap kali terjadi proses insert pada tabel out.users. Kemudian di bawahnya ini ada booking. Booking ini digunakan untuk menyimpan seluruh transaksi pemesanan tiket bioskop yang dilakukan oleh pengguna. Data yang disimpan di sini ada ID, user_ID, user_email, ada movie-nya, kemudian ada cinema, ada studio, ada jam tayang di sini, ada juga tanggal tayang, kemudian ada kursi, total dari tiket yang dibeli, kemudian juga metode pembayaran dan juga waktu pemesanan. Kemudian di bawahnya sendiri ada role level security pada bookings yang dirancang untuk menjaga privasi data transaksi pengguna. Jadi pengguna ini hanya dapat melihat data pemesanan miliknya sendiri. Kemudian di sini ada promo ya teman-teman. Di bawahnya ini ada promo. Untuk promo ini digunakan untuk menyimpan data promosi yang ditampilkan pada halaman utama aplikasi.
Kemudian di sini ada availability. Availability digunakan untuk menentukan film apa saja yang tersedia pada masing-masing bioskop. Kemudian ada custom movie. Custom movie ini digunakan untuk menyimpan data film yang ditambahkan secara manual oleh administrator. Kemudian di bawahnya sendiri ini ada remove default. Remove default ini digunakan untuk menyimpan daftar film bawaan yang ingin disembunyikan dari aplikasi. Ketika sebuah movie underscore ID dimasukkan ke tabel ini, sistem akan menganggap film tersebut tidak aktif dan tidak menampilkannya kepada pengguna. Jadi, administrator ini bisa menghapus film dari tampilan aplikasi tanpa benar-benar menghapus dari data sumbernya. Kemudian yang terakhir di sini ada app settings yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi global aplikasi. Untuk saat ini hanya ada satu pengaturan utama yaitu pre-order yang digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pemesanan tiket sebelum jadwal tayang tersedia. Nah, untuk app setting yang ini sendiri menampilkan konsep singleton table yang artinya hanya boleh ada satu baris data dalam tabel tersebut. Dengan demikian, seluruh konfigurasi aplikasi terpusat pada satu record yang mudah dikelola. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan hasil dari seluruh coding yang sudah dilakukan oleh tim kami. Oke, langsung saja yang pertama, kami akan menunjukkan tampilan dari Guest. Untuk fitur di sini, terdapat beranda, film, promo, dan juga tiket saya. Kemudian juga ada menu searching dan juga notifikasi. Pada tampilan yang pertama kali bisa teman-teman lihat di beranda itu ada carousel dari promo. Di sini kalau teman-teman pencet, dia akan langsung dialihkan atau langsung masuk ke dalam menu promo dan juga voucher. Kemudian setelah itu ada lokasi, teman-teman bisa memilih lokasi yang teman-teman inginkan di sini. Dan di bawahnya ada sedang tayang. Jadi semisal tadi teman-teman pilih Jakarta Lipo Mapuri. Nah, di sini film yang sedang tayang di XX1 Lipo Mapuri itu apa saja sih teman-teman bisa melihat di sini. Dan ada film coming soon-nya juga. Yang nantinya ketika dia sudah sampai kepada tanggal rilisnya secara otomatis akan masuk ke dalam di no playing. Kemudian di menu film, di sini ada yang sedang tayang dan juga coming soon, beserta genrenya. Yang bisa teman-teman lihat dan juga pilih. Kemudian ada tiket saya. Seperti itu. Nah, karena guest ini tidak bisa memesan tiket ya, kita coba. Misal ingin membeli ini, skala 5. Ketika teman-teman klik filmnya, maka teman-teman di sini bisa melihat untuk menu-menunya ada trailer yang bisa teman-teman tonton. Kenapa kok Mas Juna melebu kerajaan Demit Jayadipa tanpa izin? Ceritane ngene. Kemudian ada pemerannya, ada kotanya yang tersedia, kemudian ada tanggal, studio, jam tayang, dan juga rincian harganya. Oke, langsung saja di sini kita melakukan pemesanan untuk membuktikan bahwa akun guest ini tidak bisa membeli tiketnya. Nah, tidak bisa ya teman-teman. Jadi memang untuk guest sendiri terbatas seperti itu. Oke, langsung saja kita akan beralih ke dalam user. Misal di sini kita login terlebih dahulu karena saya sudah pernah membuat akunnya. Oke. Untuk menunya sendiri sama seperti guest tadi, ada beranda, film, promo, dan juga tiket saya. Kita langsung saja semisal kita ingin mencari film Toy Story, teman-teman. Dan ingin memesan tiket dari film ini. Nah, oke. Lanjutkan. Atau di sini saja deh. Ini teman-teman juga bisa memesan lebih dari satu tiket ya dengan melakukan klik lebih dari satu kali di kursi yang berbeda tentunya. Oke, nah di sini untuk metode pembayaran yang tersedia itu hanya e-wallet berupa QRIS ya. Karena memang untuk pembayaran sendiri
Jika ingin diaktifkan harus mengintegrasi dengan API milik Midrange, dan itu kami memiliki keterbatasan waktu sehingga untuk sementara ini menu pembayaran hanya berupa QRIS status seperti ini. Ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran, bisa memencet saya sudah membayar, dan sistem akan secara otomatis mencetak e-tiket milik teman-teman yang bisa teman-teman simpan dan juga teman-teman bagikan. Tuh. Oke. Di sini juga langsung ada notifikasinya, teman-teman sudah membeli tiket film apa, seperti itu. Dan di tiket saya sudah otomatis tersedia di sini. Teman-teman sudah membeli tiket Toy Story 5 untuk kursinya ada di J7 gitu. Dan sekarang kita akan beralih ke admin. Oh ya, untuk tampilan dari akun user sendiri di sini ada profil saya, ada metode pembayaran, film favorit. Di sini teman-teman bisa tap love ya jika ingin memasukkan sebuah film ke dalam daftar favorit. Kemudian juga ada pengaturan di sini. Kalau teman-teman lebih nyaman mode gelap bisa diaktifkan. Kalau tidak nyaman bisa dikembalikan lagi. Oke, langsung saja kita beralih ke admin ya. Oke, admin di sini terdapat sebuah tampilan yang terdiri atas dashboard, film, ketersediaan, pemesanan, statistik pengguna, promo, dan juga pengaturan. Untuk dashboard sendiri di sini ada pendapatan, kemudian juga ada kategori-kategori film terlaris, kemudian metode pembayaran tersedia. Di sini ada daftar film, teman-teman bisa menambahkan secara manual di sini ya. Dan teman-teman juga bisa menghapus juga film yang ingin dihapus. Dan untuk ketersediaan film per bioskop sendiri, teman-teman sebagai admin juga bisa menambah atau menghilangkan di suatu bioskop. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau sudah dipencet seperti ini, maka berarti film koloni di Gandaria City itu tidak tersedia seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk pemesanan di sini ada daftarnya. Siapa saja yang sudah memesan. Kemudian statistik di sini yang terlaris secara genre, berdasarkan genre itu tuh apa saja sih? Ternyata yang paling laris di sini adalah genre adventure. Untuk pengguna di sini yang perabat transaksi. Kemudian ada promo. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan atau menghapus promonya. Kemudian yang terakhir ada pengaturan. Nah, untuk pengaturan sendiri, teman-teman sebagai admin bisa mengkonfigurasi harga tiket. Kemudian ada preferensi, metode pembayaran, kota dan bioskop. Dan di sini juga ada data aplikasinya, total bioskop, total film, dan juga total pembayaran. Seperti itu, teman-teman. Untuk demo dari websitenya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.